Oke, baik. Kita mulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar kita siang hari ini meskipun dalam keadaan online seperti sekarang ini. Baik, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa para narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama itu yang terhormat Ibunda Rozita SM. Halo Ibunda, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Yang terhormat juga Ibu Rosmala, SOS MSI. Halo Ibunda. Halo, iya baik. Yang kami hormati juga ada Bapak Maal Abrar, SIKOM, MIKOM. Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperlama waktunya, perkenalkan saya Rahmi Hidayati selaku moderator pada webinar siang hari ini dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar kita, kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti kegiatan webinar Public Relation dengan mengusung tema peran dan strategi humas dalam menjawab tantangan abad ke-21. Baiklah, sebelum kita mulai ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa nih teman-teman semua yang ada di dalam, yang tergabung dalam Zoom meeting ini. Boleh tahu dong ini teman-temannya dari mana aja nih? Boleh dijawab di kolom komentar pojok kanan bawah. Halo teman-teman. Halo. Iya, ini dari mana aja nih teman-teman semuanya? Visip. Oh, Visip ya. Oke, baik. Untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai, baik, ini ada dikirimkan link absensinya. Nah, sebelum kita memulai acara webinar kita siang hari ini, teman-teman diminta nih untuk meng-unmute video agar nanti narasumber dapat menyampaikan materinya agar tidak ada gangguannya. Nah, untuk banyak sekali dan teman-teman yang sudah join di Zoom meeting ini tentunya akan sangat penuh insight di antaranya. Selain kita tentu akan mendapat ilmu yang luar biasa dari pemateri kita. Alhamdulillah semua narasumber telah bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah bergabung di Zoom meeting ini. Dan langsung saja kita akan masuk ke sesi yang pertama. Namun sebelumnya dimohon ketika materi berlangsung teman-teman agar mematikan mikrofonnya. Yang itu langsung saja masuk ke pemateri pertama yaitu kepada Ibunda Rosmalah. Beliau adalah seorang yang experience di bidangnya dan merupakan yang telah sebagai dosen sejak tahun 2016 sampai sekarang dan beliau telah melanjutkan S3-nya di bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Beliau juga telah berpengalaman di beberapa perusahaan seperti PT Jiwasraya. Langsung saja kita sambut materi pertama kita yaitu Ibunda Rosmala. Kepada Ibunda saya silahkan.
Berarti saya dulu ya, Bu Rosmala. Iya, Halo. Bu, betul, Bu. Iya, Silakan, Ibu Bu. Rosita, silakan Ibu. Iya, Bu, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rosmala, dosen Persada Bunda, dengan Ibu Imada, kemudian juga Pak Mabrar, Bapak Ibu dan mahasiswa yang sudah bergabung di dalam webinar ini. Selamat siang, salam Indonesia bicara baik. Terima kasih saya sudah menjadi materi dari ini dalam diskusi kita tentang humas di era abad 1. Langsung saja mungkin saya maaf ya kalau hilang infonya, dimaklumi saya lagi di Bengkalis. Sengaja duduk dulu di puskesmas menunggu untuk memberikan materi ini. Saya izin duluan ya Bu Rosmala. Baik Bu, baik. Iya, baik. Saya akan menyampaikan tentang peran humas, peran dan strategi humas era 5.0. Di mana kita tahu era new digital ini adalah bentuk society 5.0 maupun hiper ya, sebagai bukti sementara atas kemajuan teknologi yang tanpa batas. Di mana pada saat ini kita sebenarnya ini dipercepat prosesnya oleh pandemik dari tahun 2019 sampai saat ini, sehingga semua masyarakat sudah terpapar dengan teknologi yang dinamakan dengan internet beberapa tahun terakhir. Nah, pesatnya kemajuan teknologi ini telah mendistorsi sebagian fungsi public relation, antara lain sebagai sumber informasi percaya, di mana dulunya PR ini dicari atau memberikan informasi langsung, apakah melalui rilis maupun melalui wawancara, adalah membentuk image atau kolaborasi perusahaannya antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, pada saat ini itu terdistorsi ya ribetnya dengan adanya masuknya teknologi di era 4.0. Next, di pelayanan publik juga di pemerintahan ini juga terjadi, yaitu adanya perubahan kebijakan untuk pelayanan publik. Ini menyambut Society 5.0, di mana kita semua diharuskan suka tidak suka, bisa atau tidak bisa, untuk melalui ini menuju kepada era 5.0 ini, antara lain adanya inovasi, banyaknya kompetisi inovasi pelayanan publik terkait dengan aplikasi-aplikasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat, kemudian jaringan informasi, kemudian integrasi pelayanan, adanya pelayanan terpadu dan yang digitalisasi, baik perizinan maupun sebagainya, kemudian ada evaluasi indeks pelayanan publik. Jadi ini rata-rata tentang keterbukaan informasi, termasuk juga kebijakan, standar pelayanan, forum konsultasi, survei kepuasan masyarakat, bahwa masyarakat juga bebas melakukan evaluasi dan juga kemudian ada servis. Nah, kalau di swasta mungkin yang kita rasakan dalam situasi sekarang ini adalah banyak-banyaknya muncul e-commerce di mana kita bisa mendapatkan memperoleh barang-barang apapun itu melalui pasar komersial yang bersifat digital. Next. Nah, kalau kita lihat sejarah revolusi industri ini,
Pertama dimulai dari abad ke-18 melahirnya mesin uap ya, di mana itu dinamakan revolusi generasi 1.0 ya, melahirkan sejarah manusia digantikan oleh mesin ya, munculnya mesin-mesin. Nah kemudian berevolusi pada revolusi kedua yang dinamakan revolusi teknologi, yaitu munculnya pembangkit tenaga listrik ya, motor juga. Ini memicu munculnya pesawat, telepon, mobil yang masih analog pada saat itu. Kemudian berevolusi yang untuk ketiga kalinya dinamakan dengan revolusi industri 3.0, yaitu revolusi digital. Waktu dan ruang tidak berjarak lagi, di mana pada industri ini pada saat ini kita sudah mengenal tentang handphone ya, smartphone ya. Kemudian di generasi 4.0 ini manusia telah menemukan pola baru ketika disrupsi teknologi hadir cepat dan masuk ke perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah menjadi perusahaan raksasa selama ini. Kita bisa lihat banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang terbaring gitu ya, boleh dibilang mengalah dengan kondisi dulu seperti Matahari, Giant itu jaya-jayanya ya, termasuk retail-retail yang besar itu. Pada era ini semua, mungkin saya kira ada 7 ya perusahaan besar yang takluk pada era generasi 4.0 ini. Jadi di mana pada revolusi industri generasi 4.0 ini kita perusahaan-perusahaan kecil tapi dia bisa menembus batas, memanfaatkan teknologi itu, bisa memasuki pasar tanpa dia harus memiliki ruang atau memiliki tempat. Artinya tidak ada lagi ukuran besar atau tidak perusahaan itu, jadi batasnya sudah menjadi tidak jelas, tapi orang bisa saja menjadi besar secara diam-diam. Nah, ini yang terjadi pada revolusi industri generasi 4.0. Nah, kita akan menuju society 5.0 atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang akan mentransformasikan big data pada segala sendi kehidupan. Kemudian ada kita kenal Internet of Things ya, semua terkoneksi dengan internet dan menjadi satu kearifan baru. Nah, ini akan membantu kita bertransformasi untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yaitu konsep masyarakat yang berpusat pada human centered dan berbasis teknologi atau teknologi based. Nah, di era ini banyak hal-hal nanti yang akan berubah di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya humas atau public relation, ini yang biasa disebut dengan hubungan masyarakat sejati merupakan salah satu fungsi manajemen, karena di dalam berbagai kegiatannya seorang PR itu melakukan beragam pekerjaan manajemen, mulai dari merencanakan, menyusun program-program, lalu melaksanakan program, kemudian mengawasi program, lalu kemudian melakukan evaluasi juga dan menganalisis, kemudian melakukan umpan balik dan melakukan perencanaan baru. Jadi sebenarnya humas ini juga pada prinsipnya juga berfungsi sebagai manajer dalam berbagai kegiatan untuk mendukung perusahaannya. Nah, apa tantangan humas era 5.0 ini adalah, pertama, dunia berubah. Artinya seorang humas juga harus bisa beradaptasi. Kalau tidak bisa beradaptasi, kita akan ketinggalan. Ya, karena teknologi serba digital, humas ini tidak boleh gaptek. Mungkin karena saya termasuk yang tertua ya, pada saat ini saya juga tidak mau gaptek. Saya mempelajari apa yang dipelajari anak muda gitu ya. Nah, kalau kita lihat banyaknya aplikasi-aplikasi yang berkembang pada saat ini, bahkan sekarang kita tidak hanya mengenal Facebook ya. Kalau zaman kami tua ya, yang umuran saya pasti halo. Pada era
kami seumuran kami mungkin baru mengenal Facebook, dulu namanya Friendster ya. Nah, kalau sekarang banyak pilihan yaitu adanya Instagram. Kalau dulu ada namanya apa ya, pet ya, ada pet itu 80-an, saya kira 90-an ada ya, 90-an itu ada pet. Sekarang pet udah nggak laku lagi, yang laku sekarang TikTok ya, TikTok, IG itu masih relevan untuk anak muda. Dan ada yang baru sekarang mungkin adik-adik baru mengetahui ya, namanya Twitch ya, bukan Twitter ya, Twitch. Nah, ini lebih kepada aplikasi yang mendukung game, chat, dan juga pertemanan seperti di Facebook ya. Tetapi lebih banyaknya untuk gamers ya, kemudian juga streaming. Dan juga ada TV kabel. Nah, kemudian teknologi media dan informasi harus digunakan untuk menunjang kerja humas. Ini tantangan humas era 5.0 ini, karena kalau kita tidak menggunakan media, bagaimana kita menjangkau masyarakat secara luas, sementara disrupsi informasi itu berlangsungnya begitu cepat dan perubahan masyarakat juga begitu cepat. Contohnya pada saat ini misalnya ada suara apa ya? Pada saat ini mungkin ada kejadian 5 detik kemudian sudah berkembang di informasinya di internet. Begitulah cepatnya perubahan itu berlangsung, sehingga ini menjadi tantangan bagi humas di era 5.0. Nah, bagaimana perannya humas di era super smart society ini atau society 5.0 ini? Isu society 5.0 ini atau super smart society ini akan semakin berkembang. Karena apa? Ke depan di tahun antara 2030 sampai 2040 nanti kita akan memiliki bonus demografi, yaitu dengan adanya usia produktif yang meningkat mungkin 3 kali lipat dari saat ini. Nah, di dalam Society 5.0 sebagai gabungan teknologi tinggi, adanya big data, kemudian Internet of Things, dan artificial intelligence, atau biasa disebut kecerdasan buatan. Nah, ketika kita mampu menggabungkan semua unsur ini, maka akan muncul orang-orang yang memiliki konsep dan yang terbaik, yang didukung oleh teknologi yang bagus ya, atau teknologi pintar. Artinya teknologi yang dihasilkan akan bermanfaat serta ramah menunjang kebutuhan manusia. Nah, di dalam bidang kehumasan di semua sektor harus mampu mempersiapkan diri, memperkuat sektor revolusi industri 4.0 yang menjadi pemicu lahirnya era super smart society ini. Artinya selain memiliki teknologi, kita juga harus mengembangkan diri menjadi kreatif dan inovatif yang diimbangi dengan karakter yang baik. Artinya kalau misalnya kita kreatif, inovatif, kemudian menguasai teknologi, tapi tidak memiliki karakter yang baik, maka akan muncul hal-hal yang tidak baik ke depannya. Nah, di dalam bidang kehumasan tentunya karakter ini sangat penting, karena seorang humas itu harus memiliki smart intelligence dan juga harus memiliki emotional quotient yang baik. Nah, menyambut super smart society, humas juga di semua sektor berusaha untuk mewujudkan pelayanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Jadi humas mau tahu, walaupun selama ini humas bersifat konvensional, ke depannya humas tidak hanya mendorong proses digitalisasi, tapi bagaimana mencapai keterhubungan itu, mengembangkan yang sudah ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk memaksimalkan perannya di dalam era super smart society.
Kemudian tantangan lainnya adalah bentuk demografi tadi sudah disampaikan. Kemudian era smart society mendatangkan munculnya berbagai jenis pekerjaan baru. Nah, ini bisa terlihat karena saya memang praktiknya di pemerintahan, yang dimana pemerintah ini sebenarnya tidak terlalu signifikan dulunya tentang kehumasan ini, maksudnya untuk teknologi itu agak susah berkembang kalau karena terbatas dengan harus mengajarkan dulu, kemudian Nah, ini kalau misalnya mau perlu orang-orang yang mengerti tentang teknologi, kita harus menunggu dulu. Nah, tapi sekarang Pak mau harus dicari. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang nanti akan menjadi peluang bagi adik-adik siswa yang memiliki kemampuan dalam komunikasi yang baik, bisa menguasai teknologi, kemudian memiliki kreativitas, maka dia akan menjadi orang yang akan dicari ke depannya. Nah, kemudian bagaimana strategi PR atau strategi humas di era ini ya, pada saat ke pandemi COVID ini lebih menitik beratkan pada platform digital, karena pada saat pandemi COVID kita melakukan PPKM level 1, level 2, ada lockdown, ada PSBB atau segala macam, sehingga ini menjadi tantangan baru bagi PR untuk melakukan pekerjaannya, memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada media-media. Nah, di dalam hal ini yang harus berubah setelah adanya COVID ini, lebih dititik beratkan pada pemanfaatan platform digital seperti media digital, storytelling, kemudian pemanfaatan media sosial, konten kreator, video pendek, selain juga melakukan konferensi pers. Tentunya sekarang konferensi pers tidak mesti harus bertemu melalui doorstop, tapi bisa juga melalui Zoom atau lainnya ya, wawancara dengan melalui media lainnya. Nah, selain itu strategi media sosial sering digunakan dengan tujuan untuk meraih engagement saat menyampaikan informasi dan menjalin hubungan dengan media mainstream. Artinya yang lebih diutamakan tentu kita melihat algoritma ya. PR itu harus pintar melihat algoritma media mana yang paling dicari oleh masyarakat. Nah, kita tentu harus melihat hasil-hasil hasil-hasil survei saat ini apa nih yang lagi tinggi minatnya masyarakat, maka kita harus berstrategi membuat media-media untuk pemberian informasi itu melalui survei-survei yang seperti itu. Nah, kemudian harus juga melakukan peningkatan skill untuk PR-nya. Society 5.0 itu adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Bagaimanapun pintarnya sebuah sarana atau namanya internet atau komputer kita yang tercanggih sekalipun, tetapi kalau manusia yang melaksanakan, yang mengoperasionalkannya tidak memiliki skill, maka juga tidak akan ada gunanya. Nah, dalam hal ini maka perlu meningkatkan skill PR untuk berbagai meningkatkan kapasitas diri sebagai operator dari revolusi teknologi ini. Artinya harus orang yang juga teknologi yang smart itu harus dibarengi dengan operator yang juga smart, dan tentunya tadi juga memiliki ide-ide, kemudian kreativitas dan inovasi yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan ada 4 kecakapan mutlak yang harus dimiliki oleh PR. Yang pertama, creativity atau kreativitas, kemudian critical thinking atau berpikir kritis ya dengan cepat ya, kemudian kemampuan komunikasi dan juga kemampuan untuk bisa berkolaborasi.
Nah, di dalam artificial intelligence ini kita mengenal cyber PR. Cyber PR ini adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. PR tidak perlu harus merasa tersisihkan ya, karena bagaimanapun canggihnya teknologi, tetapi kalau tidak memiliki pengetahuan yang cukup, itu juga tidak akan berpengaruh terhadap pengembangan istilahnya kemampuannya untuk artinya manusia itu tidak akan bisa dikalahkan oleh mesin sepanjang manusianya ini mensikapi dengan meningkatkan pengetahuannya ya, bagaimana menggunakan kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence ini sehingga dengan cara mampu untuk memproduksi, mensintesa, menyebarluaskan, memonitor efektivitas informasi yang dihasilkan dalam merubah perilaku masyarakat. Artinya dia yang mengendalikan dari teknologi ini. Nah, kemudian juga diperlukan peningkatan soliditas dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif public relation dalam dunia yang semakin dinamis. Nah, jadi namanya saja public relation. Relation ini sebenarnya harus memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain, melakukan relationship yang baik ya. Ini yang dimaksud. Nah, kemudian ini dia kalau kita lihat bagaimana cyber PR ini berproses atau melakukan memudahkan pekerjaannya dengan adanya teknologi, bisa melihat informasi-informasi seperti ini ya. Ada riset yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Digital Media Trend 2022. Kita bisa menghitung pengguna sosial media di Indonesia itu sebenarnya ini pasar yang sangat ditunggu-tunggu oleh dunia sebenarnya, mengarah ke kita. Adanya G20 itu sebenarnya juga salah satu orang melihat Indonesia dari jumlah penduduk yang besar, 277 juta, 7 penduduk ya, 277,7 juta penduduk Indonesia ini memiliki pengguna internetnya itu 204,7 atau 73,7% dari jumlah populasi masyarakat Indonesia ini menggunakan internet. Jadi kalau dilihat angka pengguna internet kita sangat tinggi. Nah, kenapa perusahaan seluler mobile ini bersaing-saing untuk memberikan teknologinya, memasarkan ke Indonesia? Kenapa? Di Indonesia masyarakatnya sangat sangat berminat sekali, memiliki minat yang tinggi terhadap seluler mobile atau handphone atau smartphone ya, yaitu 370 juta itu atau 133,3%. Artinya satu orang bisa saja memiliki 2 atau 3 HP ya, handphone ya. Karena kalau dilihat dari jumlahnya melebihi dari jumlah penduduk. Nah, itu belum dikurangi bayi-bayi, berarti ada yang memiliki 3, ada yang memiliki 2 ya. Nah, ini yang pasar yang sangat dicari-cari oleh perusahaan mobile seluler. Nah, kemudian kalau dilihat dari aktivitas sosial di media sosial masyarakat Indonesia ini, 68,9% penduduk Indonesia itu aktif di sosial media yang tergabung dalam internet, dalam Instagram, YouTube, kemudian WhatsApp, ya, kemudian juga Facebook dan lain-lain. Nah, jadi dalam ada penelitian dari Susilawati ya, saya melihat ini ada yang menarik di sini tentang artificial intelligence dan kehumasan. Kecerdasan buatan ini dapat dijabarkan sebagai software atau program komputer dengan mekanisme untuk belajar di dalamnya, atau menurut McKinsey Global Institute atau MGI dalam makalah diskusi artificial intelligence.
Jadi kalau kita apa itu artificial intelligence itu kira-kiranya seperti software atau program komputer dengan mekanisme belajar di dalamnya. Nah, kemudian cabang luas dari ilmu komputer dalam bentuk mesin pintar atau smart machine mampu melakukan tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan buatan. Ini kita sedikit ya, mengenal tentang artificial intelligence ya. Nah, artificial intelligence ini dengan kemampuan menyediakan informasi secara akurat, lengkap dan real time telah diandalkan oleh masyarakat memperoleh informasi apapun termasuk tentang perusahaan. Jadi sekarang memungkinkan untuk mengambil data-data minat masyarakat atau tentang perusahaan sebuah perusahaan atau informasi apapun ya, termasuk di dalam kehumasan. Nah, bila informasi tersebut tidak memuaskan atau sejalan dengan kepentingan dalam tataran hyperreality yang syarat dengan unsur subjektivitas, dapat diproduksi informasi tandingannya yang berlawan. Nah, kita lihat banyak buzzer-buzzer juga ya. Nah, yang menarik di sini adalah adanya berita-berita yang hoax itu yang tiba-tiba hadir gitu. Nah, itu yang harus juga harus di counter juga oleh orang humas ya, seorang humas, apalagi yang menyangkut dengan pemerintah ya, kebijakan pemerintah. Nah, ini menjadi PR tersendiri bagi humas-humas pemerintah, bagaimana membuat counter dari informasi yang diberikan oleh buzzer atau orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang berupa hoax gitu ya. Nah, ini ancaman yang sangat fundamental yang perlu disikapi, bahwa public relation dalam menjaga citra perusahaan atau keterhubungan perusahaan dengan masyarakat tanpa tindakan yang komprehensif, holistik, peran public relation akan semakin tereduksi dan ditinggalkan kemajuan peradaban. Artinya, posisi kita sebagai public relation itu harus mampu secara komprehensif dan holistik mengikuti dan beradaptasi dengan kemajuan peradaban yang tanpa batas ini. Nah, kemudian bagaimana strateginya dalam menyikapi perubahan tadi atas dasar eksistensi public relation-nya. Public relation walaupun fungsi utamanya adalah tetap melekat, tapi harus dalam pendekatan dan operasionalnya harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi tetap kita beradaptasi dengan zamannya gitu ya. Kalau mungkin zaman kami dulu, kami hanya mengenal internet itu Facebook atau hanya kirim email atau sebagainya. Nah, itu sekarang mau tak mau kami yang sudah tua-tua ini juga harus belajar ya, mengikuti apa yang dibuat oleh anak muda seperti konten kreator. Walaupun kami belum menguasai teknologinya, tapi berusaha bagaimana membuat itu. Dan itu juga yang terjadi di pemerintah ya. Pemerintah sekarang juga berusaha membuat konten-konten yang berkaitan dengan informasi yang harus diberikan ke masyarakat melalui media-media sosial. Kemudian dengan penguatan posisi strategis sebagai koalisi dominan dilengkapi dengan kewenangan pemutusan, public relation tidak dapat lagi bertindak pasif reaktif. Nah, kalau dulu kalau ada masalah baru kita bereaksi ya. Nah, jadi itu public relation zaman konvensional. Tetapi di dalam era ini ya, selain mengemas informasi, kemudian bentuk sintesa informasi yang terpercaya, menarik dan informatif, tapi harus juga mampu bertindak proaktif, preemptif. Artinya harus sebelum datang kita harus mulai melihat dulu ini, harus mempelajari ini kemana nih arahnya. Harus jemput bola ya, harus jemput bola. Lalu dikemas informasi strategis dan branding strategi perusahaan. Contohnya apa ya yang dilakukan oleh perusahaan mungkin ya, kalau kita lihat contohnya ya, Indomie lah contohnya ya. Indomie itu karena sekarang ikon anak muda kayak Vicky Naki dengan Tukba itu ya, itu sangat menjadi trending. Dia melihat berpikir ya bagaimana bisa menghadirkan Indomie yang dimana di sana sangat terkenal Indomie. Tetapi Indomie yang rasa Indonesia Turki itu belum ada. Dilihat minatnya masyarakat atau anak muda
ternyata sangat menggilai Pikinaki dengan Tukba. Akhirnya Indomie berpikir, wah ini produknya nih bagus nih kalau kita buat. Apa sih makanan yang paling disukai oleh Indonesia yang berasal dari Turki? Itu ada kebab ya. Nah sekarang ada namanya Indomie rasa kebab. Nah ini salah satu strategi branding perusahaan ya. Nah ini bersifat namanya proaktif, preemptif ya. Dia yang jemput bola langsung menangkap itu gitu. Nah, itu yang dia mengemasnya sendiri. Nah, kemudian era saat ini dan mendatang adalah era kolaboratif dan partisipatif. Kita tidak bisa bekerja sendiri, apalagi PR namanya juga public relation ya, hubungan masyarakat. Tentu harus membuat relation yang benar-benar dan bisa mampu menjadi sosok institusi yang menjembatani kepentingan publik akan informasi. Bagaimana cara memberikan informasi kepada publik, bagaimana bisa mencerdaskan publik, kemudian sesuai dengan kepentingan perusahaan, menjaga citra perusahaan, dan juga membangun informasi dengan sistem yang baik. Kemudian adanya isu global yaitu asimetri, disrupsi, usia, populasi, dan kepercayaan. Praktisi public relation harus mampu mempersiapkan diri terutama dalam memperkuat sektor revolusi 4.0 yang menjadi pemicu lahirnya era society 5.0. Jadi mengatasinya dengan akses memandang disrupsi sebagai peluang. Jadi disrupsi jangan diartikan sebagai nanti kita nggak begini ya, nanti kita jadi tidak terpakai lagi, tidak seperti itu memandangnya, tapi itu adalah peluang untuk berinovasi. Kemudian mengimbangi pertumbuhan usia tua dengan mengajar nilai moral, kejujuran, dedikasi sejak usia dini. Karena ini penting. Teknologi kalau dipegang oleh orang yang jahat, maka yang keluar adalah hal-hal jahat ya, yang tidak baiknya. Kemudian relationship dan personal branding itu mutlak sangat dibutuhkan. Bagaimana seorang humas yang tangguh harus mampu membangun jejaring relationship yang baik dan kuat, baik dengan internal maupun eksternal seperti media maupun stakeholder lainnya. Namanya juga humas ya, kalau tidak bisa membangun jejaring relationship, berarti Anda tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang kedua, hubungan yang dibentuk didasarkan kepada kepercayaan dan kesetaraan. Artinya kemitraan itu adalah saling menghargai, saling menjaga kepercayaan, dan bukan hubungan relationship atas dasar atasan dan bawahan. Jadi hubungan yang saling mempercayai dan setara. Kemudian hubungan yang dijaga dengan baik biasanya akan berkelanjutan dan bersifat long term. Ada beberapa mungkin beberapa humas yang merasa mungkin dirinya lebih karena bergantung kepada perusahaan di belakangnya, mungkin dia tidak bisa menjaga hubungan dengan baik. Pada saat pertama kali dia bekerja sama mungkin oke-oke saja, tetapi dia tidak bisa menjaga itu sehingga tidak hanya satu kali saja. Tetapi humas yang baik adalah humas yang menjaga hubungan baik itu berkelanjutan dan sifatnya long term atau panjang ya. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa eksistensi kehadiran peran dan fungsi public relation di era 5.0 ini tetap akan dapat terjaga dan mampu dikembangkan selain oleh regulasi dan kebijakan yang menguatkan, perlu diimbangi menguasai kecakapan digital dan mendayagunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan guna memproduksi, menyebarluaskan, memonitor efektivitas sintesa informasi yang menarik, informatif, dapat dipertanggungjawabkan dan real time kepada masyarakat. Kemudian tanggung jawab segenap pihak untuk senantiasa berupaya berkoordinasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan peran fungsi public relation, khususnya untuk mensikapi perkembangan teknologi dan masyarakat yang eksponensial dan sangat dinamis. Kemudian 4 kecakapan mutlak yang harus dimiliki humas masa depan yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Jadi ada 4C. Ini yang wajib harus dimiliki ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin bisa jadi pemantik diskusi pada siang hari ini. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibunda Rozita SM yang Hilang suaranya, Rami. Suaranya nggak kedengaran? suara dengar Ibu. Halo Bu. Ya, masuk. Tadi sempat hilang suaranya. Oh gitu, baik. Terima kasih kepada Ibunda Rozita SM yang telah menyampaikan materi yang pertama kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita langsung saja kepada materi yang kedua, yaitu narasumber kita yang tidak kalah bagusnya, yaitu seorang lulusan dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2011, dan beliau merupakan salah satu dosen dari STISIP Persada Bunda. Langsung saja kepada pemateri kita yang kedua, yaitu Ibunda Imada Thoibah, SPI MPhil. Kepada Ibunda kami silahkan. Baik, terima kasih moderator Saudari Rahmi Hidayati waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, Bapak Ibu semua, rekan-rekan peserta partisipan di webinar siang hari ini, syukur alhamdulillah kita semua diberi kesempatan bisa bertatap muka secara virtual ya di webinar kali ini. Baik, di sini tadi kita sudah mendengarkan satu materi yang luar biasa ya dari Ibu praktisi Ibu Rosita. Dengan segala hormat Ibu Rosita, beliau ini adalah praktisi di bidang kehumasan khususnya di Dinas Kesehatan Bu ya. Beliau juga aktif di Germas, dan di sini mungkin kapasitas saya sebagai seorang akademisi yang mencoba untuk berbagi ide, berbagi gagasan sedikit tentang bagaimana tantangan komunikasi humas abad 21. Ya. Berbicara tentang tantangan abad 21 tidak jauh berbeda juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Rosita ya, bahwa kali ini saya akan mengutipnya dari Daniel Bell tentang apa saja sebenarnya tantangan-tantangan yang kita hadapi di abad 21 sebelum kita bicara tentang kehumasan ya. Secara internasional dan hampir terjadi seluruh negara secara global, imbas dari abad 21 ini yang dimulai dari tahun 2000 ya, berarti kalau 2001 berarti 100 abad di atas 2000. Ya, kita baru masuk di tahun sekarang tahun 2022. Berarti baru setengahnya ya, setengah dari abad 21. Pertama adalah tantangan integration of economy. Yang kedua, fragmentasi of politik, interdependensi, high teknologi, dan new colonization in culture. Apa yang disebut dengan integration of economy ini? Nah, ini merupakan penyatuan dalam perdagangan. Imbasnya, ketika terjadi penyatuan ekonomi dalam konteks global, itu terjadi free market atau pasar bebas yang penuh dengan persaingan yang tidak sehat. Nah, dalam rangka memperebutkan pasar ini, biasanya perilaku onom menghalalkan segala cara. Penguasaan aset, kemudian monopoli bisnis yang mematikan kelompok pengusaha kecil. Nah, ketimpangan akan terjadi di mana-mana. Ketimpangan antara supply dan demand ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang secara tidak wajar. Ini tantangannya. Yang tantangan kedua adalah fragmentasi politik. Tantangan terpecahnya politik ya, terkotak-kotaknya politik dalam rangka untuk menuntut perlakuan yang lebih demokratis dan adil, manusiawi dan egaliter untuk menimbulkan demokrasi. Nah, tapi tidak jarang demokrasi ini justru kebablasan dan terjadi tindakan anarkisme. Karena seperti yang kita alami di Indonesia sejak masa reformasi, kita
baru merasakan gitu ya kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Nah, yang terjadi ketika kita tidak siap dengan fenomena ini, secara psikologis akan timbul perilaku-perilaku ya, perilaku yang kebablasan seperti anarkisme. Karena apa? Karena minimnya pengetahuan, minimnya kesadaran tentang fenomena abad 21 ini. Jadi karena yang namanya abad 21 ini kan transformasi dari abad revolusi industri 4 ya. Yang namanya revolusi itu kan perubahan secara cepat. Kalau dahulu suasana perubahan peradaban itu relatif lamban sebelum masuk ke revolusi industri pertama. Ketika dimulai revolusi industri pertama itu kan di Inggris dan Perancis, ketika teknologi mesin mulai keluar. Nah, itu perkembangan dunia itu cepat perubahannya, dan itu imbasnya ke budaya, bahkan ke industri. Nah, sampai ke abad 21 ini itu masuk ke abad di mana dikatakan, kalau menurut kata Bu Rosi tadi, abad masuk era society 5.0, masyarakat 5.0. Nah, nanti kita bahas lagi tentang 5.0. Tantangan ketiga adalah interdependensi atau kesaling ketergantungan dalam rangka mendapatkan pengakuan dari negara lain atau sosial rekognisi. Terkadang menimbulkan dampak terjadinya hegemoni negara yang kuat atas negara yang lemah. Nah, kesaling tergantungan ini sudah kita rasakan ya sejak dampak pandemi COVID-19 ini secara global itu terkena semua, baik ekonominya, politiknya, bahkan menimbulkan kesaling tergantungan. Ketika terjadi tidak hanya COVID, setelah COVID kemudian terjadi krisis hubungan antar kenegaraan yang terjadi. Kita lihat perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak secara global, terutama secara ekonomi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri secara global. Kita membutuhkan negara lain, ketergantungan dari aspek ekonomi, politik juga ya, pengakuan, dan juga secara sosial juga. Karena kalau tidak, yang akan terjadi adalah hegemoni negara. Nah, ini kita bicara dalam konteks relasi internasional ya. Kemudian hack teknologi. Kalau hack teknologi, fenomena abad 21 ini adalah terjadinya hack teknologi. Tadi dikatakan juga bahwa masyarakat society 5.0 itu adalah masyarakat yang cakap digital ya. Maka dengan adanya hack teknologi ini yang menjadikan masyarakat itu harus dituntut untuk kreatif, inovatif, gitu ya, kritis, bahkan mungkin cakap digital, karena semuanya serba digitalisasi. Sejak kapan? Sejak masuknya dunia internet, di mana ketika komunikasi dan informasi itu beralih dari yang analog menjadi digital ya. Masuk jaringan internet yang itu menembus ruang dan batas ruang dan waktu antar negara. Yang terakhir, tantangan new colonization in culture atau penjajahan baru di bidang kebudayaan yang menyebabkan terjadinya dekadensi moral atau shock culture. Nah, shock culture inilah dampak sosialnya. Kalau zaman dulu penjajahan kolonialisasi batas wilayah, sekarang kolonisasinya adalah di bidang kebudayaan. Karena dampak ini bagian juga dari dampak globalisasi sejak masuknya internet, maka arus informasi sangat masif dan masuk ke segala aspek kehidupan masyarakat. Inilah yang disebut dengan abad 21, yaitu era society 5.0. Bisa dikatakan abad 21 ini adalah abad revolusi peradaban masyarakat informasi. Mengapa dikatakan masyarakat informasi? Jadi melihat dari transformasi revolusi industri 4 ya, ketika masuk ke abad 21, industri itu tidak lagi fokus pada mesin, tetapi fokus pada informasi. Informasi dijadikan komoditi. Kalau zaman dulu itu barang. Pada revolusi industri 4, barang itu menjadi komoditi utama ya.
Tetapi masuk ke era revolusi industri 5 atau era society 5 ini, informasi itu justru menjadi komoditi utama diproduksi, ya, bahkan dimanipulasi untuk menghasilkan keuntungan. Nah, itulah yang mengakibatkan adanya revolusi peradaban. Itu aspek negatifnya, maka terjadi produksi atau fake information, fake news, ya, berita-berita hoax, itu adalah dampak dari manipulasi informasi itu. Tetapi ketika informasi itu diproduksi itu juga memberikan keuntungan juga. Ada ide untuk solution for better human life. Manusia mulai memikirkan solusi untuk hidup lebih baik dengan adanya artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, kemudian Internet of Things, segala sesuatu berbasis internet, human center, ya, dan base of teknologi. Ini ciri-cirinya, ciri-ciri dari era society 5.0. Informasi dijadikan komoditi, tetapi fokusnya adalah untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal pelayanan publik, seperti yang dikatakan Ibu Rosita itu, ya. Masyarakat, kalau zaman dulu manusia yang melayani, sekarang kebanyakan mesin yang melayani. Jadi ada perpindahan peran dan fungsi, walaupun sebenarnya secanggih teknologi apapun itu kan adanya hardware dan software. Tetap saja hardware dan software itu akan kembali kepada brandware-nya, yaitu siapa? Yaitu manusia itu sendiri. Manusia sebagai brandware dari segala teknologi yang ada, base of teknologi, karena teknologi itu memang diciptakan oleh manusia. Tinggal manusianya yang harus cerdas. Di sini tidak boleh kalah cerdas dari kecerdasan buatan. Namanya kecerdasan buatan itu serba mesin. Maka yang membuat ini manusia harus lebih cerdas, maka dituntut menjadi smart people, ya. Masyarakat yang cerdas mengarahkan kemana peradaban ini menuju. Selain juga menyadari bahwa namanya teknologi itu ada batasnya. Kita memang bercita-cita teknologi itu terus akan mengarah kepada kehidupan yang lebih baik, ya. Ibaratnya bergerak secara linear tetapi vertikal gitu, inginnya seperti itu. Tapi kita tidak pernah tahu hukum alam, hukum dari peradaban dunia ini. Ada yang mengatakan hukum peradaban itu ibarat roda, ya. Maka ada kalanya mungkin saat ini kita sampai puncak jaya-jayanya, tapi suatu saat nanti akan jatuh. Dan itu secara historis sudah dibuktikan. Tapi para peneliti melihat bahwa historis sejarah peradaban itu yang membuat peradaban hancur atau jatuh itu bukan persoalan teknologinya, tetapi persoalan masyarakatnya. Morality of society. Jadi moralitas masyarakat itulah yang menentukan. Saya minta Maaf tadi siapa ya? kan ada kan. Loli, mic-nya Loli. Iya. Kembali tadi ke persoalan teknologi, keberadaan teknologi yang cukup membantu segala aktivitas manusia. Itu manusia perlu disadarkan juga kepada keterbatasan sebuah teknologi dan kembali kepada human center, ya. Tetap harus fokus pada human center, karena kalau kita terus hanya fokus ke artifisialnya saja, kecerdasan buatannya saja, kita akan lupa bahwa artificial intelligence ini itu tergantung kepada brandware-nya, ya, yaitu manusianya. Maka edukasi terhadap manusianya itu penting untuk menghadapi era society 5.0 ini, abad 21. Adanya revolusi peradaban masyarakat informasi. Jangan sampai masyarakat itu latah terhadap kemajuan, ya, dunia informasi yang bergerak sangat cepat, sehingga kalau tidak cepat-cepat kita akan gaptep, kita ketinggalan zaman. Dan itu memang iya, seperti yang dikatakan Ibu Rosita tadi, kita orang tua ini memang harus bergerak cepat ini, kalau enggak kita tertinggal dengan anak-anak muda yang lebih inovatif dan kreatif, khususnya secara skill, ya, skill
digital, skill teknologi digital. Nah, kalau enggak kita akan tidak bisa beradaptasi karena semua serba alat. Itu semua seperti platform-platform yang diciptakan itu adalah salah satu indikasi atau indikator era society 5.0. Nah, tantangan humasnya apa di era ini? Yang terjadi yang pertama adalah disrupsi bisnis, terjadinya disrupsi bisnis. Bicara tentang disrupsi, misalnya apa yang dimaksud dengan disrupsi itu sendiri, itu awalnya memang sudah dimulai di abad revolusi era 4.0 industri 4, yang itu ada yang mengatakan sejak tahun 1990-an ya, menjelang tahun 2000. Nah, disrupsi ini adalah kondisi di mana terjadinya inovasi dan kreativitas baru yang menyebabkan perubahan secara masif atau mendasar terhadap sistem dan tatanan bisnis. Nah, di era ini ada pola baru ketika disruptif teknologi itu hadir begitu cepat, mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Akhirnya sejarah mencatat bahwa industri ini telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Nah, dan inovasi disruptif ini membantu menciptakan pasar baru, tapi mengganggu dan merusak pasar yang sudah ada. Akhirnya tergantikan dengan teknologi terdahulu itu tergantikan teknologi baru, banyak berkembang produk-produk layanan dengan cara yang tidak diduga pasar. Ini seperti yang dikatakan oleh Clayton M. Christland dan Joseph Bauer dalam jurnalnya tentang disruptif teknologi Catching the Wave, itu tentang gelombang teknologi disruptif ya. Sejak itulah kemudian muncul usaha dan perusahaan yang berbasis aplikasi, di mana ukuran perusahaannya itu ya mungkin tidak sebesar perusahaan yang telah ada sebelumnya. Perusahaan itu kadang bahkan mungkin tidak punya kantor gitu ya, hanya mungkin anggota karyawannya itu hanya 5 orang atau 3 orang. Mereka memainkan sebuah jaringan gitu ya, berbasis jaringan itu dengan kelincahan teknologinya menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Nah, contohnya kalau di dunia internasional kan Uber ya, dengan aplikasi Uber itu menggantikan aplikasi transportasi. Kalau di Indonesia Gojek ya. Awal-awal muncul Gojek itu kan Gojek jalanan ya, Gojek tradisional itu kan mulai tergeser ya. Banyak angkutan-angkutan umum yang manual itu yang tidak menggunakan aplikasi itu mulai sepi orderan dan merasa terancam keberadaan. Ini menunjukkan inilah perusahaan sejak era generasi 4 ini usaha disruptif teknologi itu menjadi awal revolusi industri 5.0 era di mana kecepatan transformasi media komunikasi ini menjadi awal kemajuan peradaban. Nah, bicara tentang humas, kembali kepada humas tadi. Nah, inilah yang harus disadari oleh seorang humas, karena humas itu adalah seorang komunikator ya, komunikator yang dia dituntut untuk sadar informasi, komunikasi, maka dia juga harus sadar tentang adanya transmedia komunikasi. Transmedia komunikasi, transformasi teknologi informasi, ya, sejak kapan mulainya, kemudian media apa saja dimungkinkan untuk digunakan untuk menggantikan yang mungkin media-media jadul yang mungkin tidak relevan lagi. Maka kembali ke humas, humas itu sendiri memerankan fungsi manajemen menurut Kutlif. Ya, dia selain itu juga bisa dikatakan humas adalah seni. Humas adalah seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun saling pengertian, menghindari kesalahpahaman dan mispersepsi, sekaligus membangun citra positif lembaga. Ada satu kutipan menurut Ron Dorosian, seorang founder 5W Public Relation, PR is a mix of journalism, psychology, and lawyering. It's an ever-changing and always interesting landscape. Yang bisa diterjemahkan, PR adalah gabungan dari seorang profesi jurnalis, psikologi, psikiater gitu ya, dan lawyer ya. Kenapa? Karena ini 3 gabungan
peran ini itu sering berganti-ganti ya sesuai dengan keadaan, dan itu adalah sesuatu yang menarik yang menurut Siron. Kenapa demikian? Karena tadi humas itu dikatakan sebagai sebuah seni berbicara, seni menyampaikan, seni berkomunikasi, dan itulah yang seperti seorang jurnalis. Ya, harus pandai membranding, memframing, menciptakan opini, itu kan sebenarnya pekerjaan jurnalis juga. Maka itu juga dituntut sebagai seorang humas. Yang kedua, seorang humas itu juga dia harus pandai menghadapi situasi-situasi psikologis klien, kemudian komunikan yang dihadapi adalah pribadi-pribadi. Secara psikologis harus menguasai suasana batin seorang untuk bisa berkomunikasi dengan baik, dan juga seorang lawyering. Karena seorang humas itu hadir secara profesi, dia tidak hanya hadir membawa organisasinya, tapi juga membawa pribadinya. Jadi ada dua yang dibawanya, badan dia sebagai secara personal dan badan organisasi, dan bagaimana dia mempertahankan brand organisasinya apabila terjadi krisis manajemen, dia harus berfungsi sebagai lawyer di situ, memberikan informasi-informasi yang berimbang, meluruskan informasi-informasi yang tidak relevan, ya di sini membela di satu sisi organisasinya dan juga dirinya. Ada personal branding itu menjadi utama. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi peran dan fungsi humas sebagai komunikator, relationship, backup management, dan corporate image. Maka dibutuhkan apa yang sebenarnya yang dibutuhkan, strategi komunikasi yang dibutuhkan oleh seorang humas? Menurut Middleton dibutuhkan strategi yang terbaik ya. Strategi itu sendiri kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi. Ada sebenarnya secara umum 3 metode itu kan kita ketahui. Ada metode informatif, persuasif, dan instruktif. Ini metode komunikasi yang biasanya kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam konteks kehumasan, kebanyakan memang ketika berhadapan dengan publik, tiga-tiganya itu akan kita pakai. Tetapi persuasif lebih banyak dipakai di dalam relasi kehumasan. Mengapa? Karena persuasif itu lebih menonjolkan pada ajakan. Jadi penyadaran dan ajakan untuk saling mengerti dan memahami. Dan apabila menjelaskan suatu informasi, itu lebih memprioritaskan pada bagaimana orang itu menyadari tanpa paksaan kelebihan dan kekurangan kita, ya, atau sebaliknya kita juga bisa menghargai dan menghormati kelebihan dan kekurangan klien. Kalau metode informatif biasa dilakukan oleh media-media massa misalnya, yang penting informasi tersampaikan. Tapi kekurangannya kadang-kadang pesan yang kita sampaikan itu kurang tajam dan kurang mengikat audien, kurang mengikat khalayak. Begitu juga kalau misal komunikasi instruktif, itu memang lebih cepat. Downward komunikasinya lebih cepat, tapi dia bersifat otoriter, ya, kelemahannya di sana. Maka yang paling strategis di sini adalah komunikasi persuasif, informatif dan persuasif. Itu lebih relevan untuk diterapkan oleh humas. Di sini sedang azan, Bapak Ibu. Kita break sebentar ya. Iya.
Baik, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, saya lanjutkan lagi ya. Sedikit lagi, oleh karenanya apa saja langkah strategis seorang humas yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengutip dari Scott Gottlieb. Umumnya manajemennya adalah dimulai dari fact finding and feedback, analisis situasi, itu menjadi penting. Sebelum ini contohnya ketika kita ingin menyelesaikan suatu krisis manajemen, seperti terjadinya krisis atau citra nama baik perusahaan sedang dipertaruhkan, maka kita harus menganalisa dulu situasinya, opininya, sikap, dan bagaimana reaksi publik terhadap perusahaan kita, termasuk layanannya, apakah terjadi ketidakpuasan dan antrust ya, ketidakpercayaan gitu. Nah, ini analisis situasinya harus kita observasi. Yang kedua, baru bisa melakukan planning and programming, merencanakan dan membuat program kerja berdasarkan kepentingan publik. Kita fokusnya kepada kepentingan publik, bukan kepentingan perusahaan. Karena kalau sudah terjadi krisis itu mau tidak mau kita harus mendengarkan apa kata publik. Itu yang sebelum merencanakan langkah-langkah tindakan selanjutnya. Yang ketiga adalah action and communication. Aksi yang harus dilakukan harus bertindak sesuai fakta dalam rangka membangun opini publik. Inilah tuntutan seorang humas, harus jujur. Tidak boleh di satu sisi dia harus membela perusahaan organisasinya, tapi harus bertindak sesuai fakta. Nah, itu prinsipnya. Jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena tujuannya adalah untuk membangun opini publik. Jangan sampai opini publik yang sudah terbangun itu ketika terbukti ada kebohongan-kebohongan, maka kepercayaan setelah terbangun itu akan hancur begitu saja dan membangunnya kembali akan susah sekali. Nah, yang keempat adalah evaluasi. Nah, evaluasi di sini hasil penilaian ya. Hasil penilaiannya berdasarkan riset, program, dan proses manajemennya. Bentuk komunikasinya apakah sudah efektif atau belum. Maka bisa kita evaluasi dari hasilnya. Nah, belajar tentang manajemen krisis terkait dengan pentingnya sebuah komunikasi seorang humas. Nah, ini kita bisa belajar dari kasus tumpahan minyak Deepwater Horizon tahun 2010 di Teluk Meksiko. Ya, kalau masih ingat kasus ini, itu cukup menyita menyita banyak pihak ya, tentunya pemerhati lingkungan ya dan aktivis lingkungan, di mana ini telah menjadi tumpahan minyak terbesar saat itu yang memberikan dampak secara ekologis bagi keberlangsungan ekosistem yang ada di Teluk Meksiko ya, di Teluk tersebut. Nah, ini gambar dari satelit, segitu besarnya lah tumpahan minyak ini. Nah, ketika terjadi ini, pihak CEO British Petroleum itu yang perusahaannya itu langsung memulakan upaya konservasi, mengganti rugi sebesar 62 miliar dolar dan melakukan restorasi lingkungan. Itu upaya yang sudah dilakukan. Tetapi ada kesalahan terbesar ya yang membuat persepsi publik terhadap perusahaan ini masih buruk. Kenapa? Karena ada satu statement di mana dikatakan oleh salah satu CEO-nya mengatakan Teluk Meksiko itu lautan yang sangat luas, maka tumpahan minyak yang terjadi itu sangatlah kecil dibandingkan dengan total volume air laut. Satu statement ini itulah yang menjadikan membalikkan kembali upaya-upaya konservasi atau upaya restorasi yang dilakukan oleh perusahaan ini jadi sia-sia. Ya, ganti rugi yang mereka berikan untuk mengembalikan kondisi lingkungan itu menjadi tidak berguna ya dalam persepsi publik, menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak serius untuk memberikan konsekuensi dari atau memberikan ganti rugi terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kecelakaan yang mereka lakukan. Karena apa ya, itu tadi berarti kan mereka tidak menghargai upaya konservasi dan restorasi lingkungan. Padahal itu nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh aktivis lingkungan. Ketika komitmen ini tidak diterima oleh perusahaan ini, maka
citra yang mereka bentuk untuk bisa diterima dengan baik oleh publik, ya, rasa tanggung jawabnya itu tidak dihargai lagi, ya, menjadikan persepsi publik menjadi apatis atau tidak percaya lagi kepada perusahaan ini terhadap restorasi lingkungan. Nah, ini kesalahan komunikasi dari seorang humas. Tapi ada juga kita bisa belajar dari manajemen krisis yang dilakukan oleh Singapore Airlines, di mana ketika tahun 2000 itu terjadi kecelakaan, ya, kecelakaan pesawat jatuh di Los Angeles, kemudian mengalami kecelakaan yang saat itu menimpa pesawat Cina yang sedang parkir di pelataran pesawat. Nah, ada 179 penumpang tewas saat itu, termasuk ada juga dari orang Indonesia. Dan 81 orang lainnya luka-luka. Apa yang dilakukan oleh pihak Singapore Airlines? Pihak Singapore Airlines langsung melakukan konferensi pers, menyatakan penyesalan mendalam atas musibah ini dan siap bertanggung jawab atas keselamatan penumpangnya. Bahkan siap memberikan kesediaan membayar kompensasi 400 US dollar kepada keluarga penumpang dan kru, dan itu jumlahnya saat itu termasuk yang fantastis. Sebuah perusahaan memberikan ganti rugi kepada korban. Nah, kemudian yang mereka lakukan ini apa komunikasi yang mereka lakukan? Jadi mereka tidak sedikit pun menyalahkan, ya, mereka 100% bertanggung jawab bahwa itu adalah murni kesalahan dari Singapore Airlines dan menjadi pelajaran berharga untuk terus meningkatkan layanan dan keselamatan penumpang, dan tidak sedikit pun memperdebatkan siapa yang bersalah. Jadi tanpa menunggu keputusan pengadilan, mereka langsung membayar ganti rugi dan segala macam. Jadi tindakan itu langsung action gitu. Jadi nggak talk only tapi talk and action gitu. Nah, inilah yang menjadikan Singapore Airlines ini itu sampai sekarang itu justru malah citranya semakin baik. Nah, mereka dipercaya sebagai maskapai yang memberikan kepuasan layanan gitu, ya. Mereka karena fokusnya kepada kepuasan pelanggan, jadi kepuasan penumpang. Jadi walaupun maskapai ini tuh sangat mahal, ya, dibandingkan mungkin seperti Lion itu kan murah itu. Banyak maskapai yang murah di Indonesia itu, tapi Singapore Airlines itu untuk ukuran kepuasan pelayanan dan juga walaupun mahal itu mereka mau antri. Nah, ini contohnya nih, ada travel fair di Mall Gandaria City tahun 2017 tuh mereka tuh antri tuh demi mendapatkan tiket diskon 50% walaupun itu sangat mahal, ya. Nah, ini menunjukkan kecelakaan besarnya itu tidak berimpak efek apa-apa karena apa itu tadi. Jadi ada rasa tanggung jawab yang ditunjukkan oleh perusahaan yang itu akhirnya nama baiknya tetap terjaga, ya. Komitmennya tetap terjaga, bahwa bahkan tahun 2010 kalau nggak salah itu salah satu penumpang yang selamat itu meminta ganti rugi 1,5 M itu akhirnya di pengadilan diputuskan menang dan mereka sanggup memberikan ganti ruginya. Sebentar saya karena baterainya sudah habis. Oke, yang terakhir adalah apa rekomendasi yang bisa diberikan pada seorang humas untuk tahun ke depan, ya, tahun 2023 khususnya. Ada 3 yang ini saya bisa kutip dari Macmillan.com. Pertama adalah empathy wins, yaitu seorang humas yang berempati itulah pemenangnya. Karena empati adalah yang utama di era sekarang ini, khususnya di era tahun 2023 besok itu kan era disrupsi ekonomi, di mana kita harus banyak berempati kepada orang lain. Karena semua hidup serba susah, ya. Banyak ditunjukkan banyak negara-negara yang terjadi krisis ekonomi akibat dampak pandemi ini. Jadi kita tidak bisa mementingkan kepentingan diri sendiri atau negara sendiri tanpa melakukan empati kepada orang lain. Maka humas yang terbaik adalah yang empatinya tinggi. Yang kedua adalah communicate not sell. Berkomunikasi itu tidak seperti orang menjual. Hal yang terpenting dalam komunikasi itu mendengar apa yang tidak dikatakan. Jadi sebelum orang mengatakan, kita sudah mendengar.
Jadi artinya kita tidak harus mendengarkan apa yang menunggu apa yang dibicarakan orang, tapi apa yang sedang terjadi dan dialami oleh publik, maka itulah yang kita dengar, cari tahu apa yang mereka butuhkan dan siapa mereka, terutama aspirasi impian mereka. Maka rekomendasi yang ketiga adalah di era 2023 adalah on your stage. Nikmati kebebasan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Nah, terkait dengan era informasi ini, komunikasi digital ini, maka kita dianjurkan untuk memiliki media sendiri sebagai situs web yang akan menjadi tempat yang baik untuk memulai dan menyimpan blog situs web kita. Jadi apabila kita sebagai PR organisasi mulailah untuk membuat web tersendiri, atau sebagai misalnya secara individu kita punya personal branding, kita harus punya platform digital sendiri tanpa campur tangan platform media ketiga. Ya. Karena apa? Karena disitulah kita akan memperluas jaringan kita tanpa dibatasi atau dikendalikan oleh media lain. Memang seorang humas itu membutuhkan konferensi pers atau media-media lain, tapi on your stage itu penting. Berkuasa atas media kita sendiri itu penting untuk tadi meminimalisir terjadinya miscommunication dan juga misinformasi. Yang terakhir, PR means telling the truth and walking ethically. Ini yang artinya ini saya jelaskan bahwa seorang PR itu adalah menyampaikan kebenaran dan bekerja secara etis. Walaupun media itu berusaha untuk menjadikan berita itu menjadi topik utama, dan walaupun publik menginginkan itu berita itu dikambing hitamkan gitu. Misalnya contoh tadi kan kecelakaan pesawat gitu ya. Pasti publikasi ada di mana-mana, disoroti oleh media di mana-mana. Pasti berita-berita berkembang. Mungkin kalau dibiarkan akan semakin, karena kita di situ yang sebagai pihak yang melakukan kesalahan, maka pasti orang akan menambah kesalahan-kesalahan itu dan mengkambing hitamkan kita. Maka public relation seorang PR itu harus tetap teguh pada integritasnya. Dia harus mengatakan yang sebenarnya dan bekerja secara etis. Istilahnya do what you say. PR adalah to say and to do what you say. Jadi melakukan apa yang kita katakan, tidak sebatas apa yang kita katakan. Maka bisa kita ambil kesimpulan, tantangan komunikasi seorang humas di abad 21 ini harus bisa mengadopsi segala perubahan yang ada, termasuk perubahan-perubahan transformasi, komunikasi, dan informasi. Kemudian harus beradaptasi terhadap strategi-strategi baru. Kalau kata Bu Rosita, harus 4C, kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga adalah cakap dan ahli di bidang PR-an. Maka PR sebisa mungkin wawasan dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan atau hal-hal fundamental tentang ke-PR-an itu harus kita kuasai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Ibunda Rosmala yang telah memberikan materinya secara menarik sekali dan Izin koreksi Ibu Imadah ya. Ibu Imadah. Oh, baik Bu. Mohon maaf kepada Ibu Imadah. Terima kasih kepada Ibu Imadah yang telah menyampaikan materinya yang secara sangat menarik sekali dan dikupas tuntas. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita memasuki sesi yang ketiga, saya meminta kepada teman-teman peserta untuk mematikan mikrofonnya agar tidak ada kebisingan ketika narasumber menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya kepada materi kita, yaitu ke sesi ketiga Ibunda Rosmala SOS MSI. Beliau merupakan seorang dosen di salah satu di TISIP Persada Bunda. Beliau juga merupakan beliau saat ini melanjutkan S3-nya di bidang komunikasi dan penyiaran Islam, dan beliau telah
memiliki pengalaman di berbagai perusahaan, yaitu salah satunya di PT IKPP dan PT Jiwasraya. Nah, saya harap teman-teman nih menyiapkan kertas untuk mencatat materi yang sangat menarik ini, yaitu peran dan strategi humas di abad ke-21. Saya harap teman-teman bisa menonaktifkan mikrofonnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibunda Rosmala Esos MSI untuk menyampaikan materi selanjutnya. Izin share screen bisa dibantu moderator? Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Iya. Kalau moderator San, biar saya bantu dari sini. Iya, coba Bu Imadah, tolong Bu. Mohon Ya, ya. maaf, Bu. Bentar Saya ya. tidak bisa dari tadi membagikan Saya- layarnya. Saya coba dulu Materinya ya. sudah. Oh ya, baik, Bu. Silakan Ibu Imadah. Kehumas.